Biosecurity adalah serangkaian tindakan pencegahan yang dirancang untuk mencegah masuk dan penyebaran penyakit pada hewan ternak. Dalam praktiknya, biosecurity membantu mengendalikan lalu lintas manusia, kendaraan, dan peralatan agar tidak membawa agen penyakit. Salah satu strategi yang paling efektif adalah dengan penerapan sistem 3 zona biosecurity. Yang pertama yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Zona pertama adalah zona merah atau dikenal sebagai zona kotor. Area ini mencakup lingkungan di luar kandang seperti jalan umum, tempat parkir, dan titik masuk kendaraan. Di zona ini, risiko membawa patogen dari luar sangat tinggi. Oleh karena itu, kontrol akses sangat penting. Selanjutnya adalah zona kuning atau zona transisi. Disinilah setiap orang yang masuk ke peternakan harus melewati prosedur disinfektan, seperti mengganti pakaian dan alas kaki, mencuci tangan, serta menggunakan alat pelindung diri. Zona ini menjadi benteng antara dunia luar dan area produksi. Zona hijau atau zona bersih adalah inti produksi tempat hewan ternak dipelihara. Hanya personil yang telah melalui proses sanitasi ketat yang diperbolehkan masuk. Disinilah prinsip biosecurity paling ketat diterapkan untuk memastikan hewan terlindung dari kontaminasi luar. Proses biosecurity pada kandang juga diperlukan untuk menjaga higienitasnya, seperti menyemprotkan disinfektan pada sekitar kandang secara rutin. Selain mendisinfektan kandang, kita juga perlu membersihkan alat yang ada pada kandang. Alat-alat dipastikan harus bersih dan higienis agar tidak membawa penyakit pada hewan ternak. Security karyawan. Yang pertama, mengecek suhu tubuh. Yang kedua, menyemprotkan tangan dengan alkohol 70%. Yang ketiga, karyawan melewati lorong, inspeksi, dan pengganti pakaian. Lalu, karyawan wajib menggunakan baju khusus area farm. Semua barang bawaan masuk di dalam bak. Sebelum masuk ke kandang, karyawan diwajibkan mandi. Lalu, seragam khusus area kandang. Mencelupkan kaki sebelum masuk kandang. Semprotkan disinfektan sebelum bertemu dengan ayam. Kesehatan ayam harus tetap terjaga, sistem biosecurity harus tetap berjalan. Biosecurity pada kendaraan dan lingkungan luar kandang. Biosecurity adalah langkah penting untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit di lingkungan peternakan. Dua titik kritis yang sering diabaikan adalah kendaraan dan lingkungan luar kandang, padahal keduanya bisa menjadi sumber utama penularan penyakit ke dalam kandang. Lingkungan luar kandang seperti jalan akses, pagar, tempat parkir, hingga tempat penampungan limbah juga harus dijaga kebersihannya. Pagar keliling harus dibangun untuk mencegah masuknya hewan liar atau hewan lain yang bisa menjadi pembawa penyakit. Jalur akses ke kandang harus keras, kering, dan mudah dibersihkan. Hindari jalan berlumpur atau becek yang bisa menjadi sarang bakteri. Sediakan area disinfeksi alas kaki seperti footbed di setiap pintu masuk menuju kandang. Jangan lupa limbah peternakan termasuk kotoran dan air bekas pencucian. Selanjutnya, biosecurity pada kendaraan. Kendaraan seperti truk pengangkut pakan, ayam, atau bahkan kendaraan tamu bisa menjadi media pembawa penyakit ke dalam area peternakan. Untuk itu, beberapa langkah perlu kita terapkan. Seperti yang pertama, jalur khusus untuk kendaraan. Tentukan jalur yang berbeda antara kendaraan masuk dan keluar. Hindari kendaraan masuk langsung ke area kandang. Yang kedua, semprotkan disinfektan. Setiap kendaraan wajib disemprot menggunakan disinfektan, terutama pada roda, kolong, dan bodi kendaraan. Yang ketiga, gunakan wheel dip dan tear bed. Pastikan kendaraan melewati kolam disinfektan sebelum masuk ke area peternakan. Dan yang keempat atau yang terakhir, larangan masuk ke area steril. Kendaraan tidak boleh masuk ke zona merah atau dekat kandang, kecuali benar-benar perlu dan sudah disanitasi maksimal. Dan jangan lupa juga untuk catat semua kendaraan yang keluar masuk, termasuk tanggal, plat nomor, dan keperluan. Ini penting untuk pelacakan bila terjadi wabah pada peternakan tersebut. Selanjutnya, penanganan ayam sakit atau mati. Pertama, lakukan pengecekan ayam secara rutin. Jika ditemukan ayam yang sakit, segera lakukan isolasi dengan memindahkan ayam ke sekatan khusus untuk mencegah penularan penyakit ke ayam yang masih sehat. Selanjutnya, berikan pengobatan sesuai dengan diagnosis penyakit.
peternak tradisional biasanya menambahkan bawang dan jahe untuk menghangatkan tubuh ayam. Jangan lupa berikan juga vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh ayam. Jangan lupa untuk sanitasi per area kandang dan juga melakukan penyemprotan di area kandang. Lalu, jika ditemukan ayam yang mati, segera keluarkan dari kandang dan lakukan pembuangan dengan cara yang aman, seperti dikubur atau dibakar, agar tidak menjadi sumber penularan penyakit bagi ayam lainnya. Berikutnya yaitu penerapan biosecurity. Biosecurity berarti menerapkan langkah-langkah perlindungan untuk menjaga kesehatan ternak unggas dari virus, bakteri, jamur, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Terdapat 6 aturan dasar biosecurity yang dapat diterapkan untuk pemeliharaan unggas kandang open house. Yang pertama adalah jaga jarak. Hindari kontak langsung atau tidak langsung antara unggas peliharaan dengan burung liar atau kawasan unggas lain. Unggas sebaiknya dipelihara di bawah atap dan air minum tidak diambil dari sumber air terbuka yang bisa diakses burung liar. Makanan dan air harus disimpan di tempat tertutup agar tidak menarik burung liar atau hewan pengerat. Yang kedua adalah menjaga kebersihan. Bersihkan sepatu, alat, dan peralatan secara rutin. Ganti makanan dan air setiap hari untuk mencegah penyebaran kuman. Yang ketiga adalah tidak membawa penyakit ke kandang. Hindari area yang berpotensi terkontaminasi seperti peternakan unggas lain, pasar, dan lain-lain. Cuci dan desinfeksi pakaian, sepatu, peralatan, kendaraan, dan alas kaki sebelum dan sudah memasuki area peternakan. Gunakan sepatu khusus untuk bekerja di kandang dan batasi kunjungan orang luar. Yang keempat adalah hindari pinjaman atau berbagi peralatan. Hindari meminjam atau berbagai alat seperti karton, telur, alat, atau mesin dari peternakan lain yang juga memelihara unggas. Yang kelima adalah kenali tanda-tanda penyakit. Pantau kondisi unggas setiap hari untuk mendeteksi gejala awal suatu penyakit. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah penyebaran. Dan yang terakhir adalah laporkan unggas sakit. Segeralah laporkan jika menemukan gejala penyakit yang tidak biasa atau kematian mendadak pada unggas kepada ahli atau otoritas terkait, meski belum yakin dengan jenis penyakitnya. Yang berikutnya adalah melakukan recording atau pencatatan. Tujuannya adalah untuk memantau perkembangan dan kesehatan hewan secara detail serta meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengumpulkan data-data seperti populasi, pakan, kesehatan, produksi, dan lain-lain. Kemudian kita bisa menentukan metode recording apa yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan metode manual menggunakan spreadsheet atau Microsoft Excel. Di sini sudah terdapat umur dari ternaknya, dari unggasnya, kemudian tanggal, kemudian data ayam yang mencakup mortalitas, afkir, dan sisa. Kemudian ada pakan, dan kemudian ada produksi telur yang mencakup butir, kilogram, henday, berat telur per 1000 ekor, serta berat per butir. Kemudian di sini juga ada perhitungan feed intake serta FCR. Yang pertama kita dapat mengisi umur dari unggasnya. Di sini kita tulis 40 ya misalnya. Kemudian tanggalnya kita tulis tanggal recording yang kita lakukan. Kemudian kita isi data ayamnya dan kita langsung saja ke produksi telur. Di sini produksi yang dihasilkan yaitu 890 dengan berat 51 kg. Kemudian untuk mencari nilai henday yaitu dengan membagi jumlah telur dengan jumlah dari ayam. Kemudian dikali 100 menghasilkan nilai 89%. Untuk mengetahui berat telur per 1000 ekor yaitu dengan cara 1000 dibagi populasi, kemudian dikali berat dari telurnya yaitu 51 dihasilkan 51 kg per 1000 ekor. Kemudian untuk berat per butir dalam gram yaitu dengan cara kilogram telur yaitu 51 dibagi dengan butir yaitu 890 dikalikan oleh populasi yang ada itu 1000 dihasilkan 0,057. Dan untuk menghitung feed intake yaitu kilogram pakan yaitu 120 dibagi dengan 1000 kemudian dikali 1000 dihasilkan 120 gram per ekor. FCR-nya? Dan untuk FCR-nya yaitu jumlah pakan 120 dibagi dengan kilogram telur yang dihasilkan 51 menghasilkan 2,35. Recording ini merupakan komponen penting dalam pemeliharaan unggas teman-teman. Jadi usahakan recording ini dilakukan setiap hari untuk memantau kesehatan si ternaknya.